谢大人出手。那不是跟爹爹一个姓吗？没及时让你们相认。血脉连线，能感觉到他没事。你们是谁？Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa guys, kita melanjutkan Lord Ling Feng dulu nih. Dewa Suyang malam nanti ya, kalian sabar saja oke? So di part 257 Wan Jie Tujuan hari ini bakalan seru banget karena Lord kita bakal melawan sosok kehendak dunia lagi. Nah lo, lagi-lagi muncul sosok muka besar di atas langit yang akan mengganggu dan menyerang Ling Feng. Kalau dulu sih dia nggak kuat melawannya guys, sampai-sampai ayahnya datang menyelamatkannya. Nah nggak tahu nih sekarang nih, apakah Ling Feng bakal selamat ataukah tidak? Yang paling penting adalah Ling Feng bakal dibahas atau digosipkan oleh istrinya Meng Qianqiu. Kenapa ya kok bisa guys? Ini semua terjadi gara-gara Ling Feng yang bertarung melawan para leluhur dari keluarga ibunya. Leluhur Xiahou Tun tidak mampu melawan Ling Feng, akhirnya memanggil sosok tubuh jiwa leluhur agung. Walaupun tubuh roh doang, tetapi kekuatannya sudah mencapai ke Trugat. Tapi hasilnya sama saja guys. Oleh Lord kita Ling Feng, semua serangan dari leluhur agung itu tidaklah berguna. Sebaliknya dia menekan si leluhur sampai tidak berdaya. Kerennya lagi Ling Feng menggunakan tubuh jiwa iblis. Tapi gara-gara dia menggunakan tubuh itu, muncullah sosok kehendak langit yang tidak terima gara-gara Ling Feng menggunakan kekuatan iblis. Gimanakah pertarungan mereka? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Kehendak dunia muncul dan marah kepada Ling Feng. Dia melancarkan serangan petir hijau yang begitu dahsyat. Ling Feng yang berusaha bertahan, melihat kehendak dunia yang tiba-tiba muncul, tentu membuat si leluhur berfikir, apa jangan-jangan Ling Feng berasal dari dunia asingnya? Makanya ditekan seperti itu. Tapi itu semua tidak penting, karena sekarang kehendak dunia pun membantu klan Xiahou untuk menghabisi Ling Feng. Kehendak dunia memunculkan sosok mukanya guys, sambil mengatakan mereka yang mengacau di dunia ini harus dihancurkan. Tapi ketika dia melancarkan serangan kedua, tiba-tiba serangannya dipelesetin gitu guys, tidak mengenai Ling Feng. Sosok kehendak dunia ketika melihat Ling Feng, dirinya langsung kaget. Ada kesempatan, Ling Feng pun segera kabur dari sana menggunakan gerbang hampa. Leluhur agung tidak membiarkannya melancarkan serangan harta bulan. Masih bisa dibalas dengan naga hitam milik Ling Feng. Dan Ling Feng pun berhasil memasuki gerbang hampa. Tetapi leluhur Kong Sun tidak mau ketinggalan guys. Dia melancarkan serangan tombak yang masuk ke dalam ruang teleportasi Ling Feng. Wadidaw. Ling Feng tahu serangan itu merupakan teknik dari keluarga Kong Sun. Oh alah, jadi leluhur yang tadi itu berasal dari keluarga Kong Sun, yang kalau kalian lupa, mereka adalah salah satu keluarga yang membuat ayahnya Ling Feng memasuki jurang maut guys. Sialnya tombak itu menghancurkan ruang teleportasi milik Ling Feng dan malah menciptakan lubang hampa yang lain, membuat Ling Feng kita terhisap ke dalam dan keluar. Dia pun dilempar ke tempat lain guys. Ini bencana. Nyawanya bisa terancam karena dia memasuki badai hampa. Para leluhur klan Xiahou mengira kalau Ling Feng sudah meninggoy. Lebih bagus seperti itu. Karena kalau sampai menunggu beberapa tahun lagi, pasti Ling Feng lebih kuat dan mereka nggak bakal mampu melawannya. Setelah itu, mereka semua memberikan hormat kepada kehendak dunia. Buat kalian bingung kenapa kehendak dunia mempelesetkan serangannya tadi? Karena dia kan sempat diancam oleh ayahnya Ling Feng, makanya dia agak takut-takut nih. Setelah itu leluhur agung Kong Sun pun pamit pergi dari sana.
Dengan menitipkan pesan, mereka sebagai rekan harus membantu satu sama lain. Yang berarti itu jelas. Benar kalau di zaman dulu, klan Kong Sun bekerja sama dengan klan Xiahou untuk menekan ayahnya Ling Feng ke jurang maut, guys. Wah, ketahuan. Kita harus ingat muka-muka mereka ya. Setelah kondisi sudah aman, semua orang pun bubar dari sana. 多谢大人出手，不然夏侯氏必。 Sementara itu, Ciman Yao dan yang lainnya mendapatkan berita terkait Ling Feng yang melawan leluhur agung klan Xiahou. Hasilnya Ling Feng kabur ke dalam ruang hampa dan menghilang setelah itu. Ciman Yao tentu khawatir, apalagi kakeknya, guys. Ini wanita kok khawatir ya? Apa jangan-jangan khawatir tidak bisa mendapatkan harta warisannya Ling Feng kali? Selain itu, ada laporan tambahan kalau keluarga Kong Sun ikutan menyerang Ling Feng, membuat ruang hampa milik Ling Feng itu hancur. Takutnya pecahan dari ruang hampa itu menciptakan badai hampa yang membahayakan nyawanya Ling Feng. Jadi sekarang mereka semua di sini hanya bisa percaya kepadanya saja. Untuk sekarang mereka semua harus berlindung supaya tidak diincar dan ditangkap oleh klan Xiahou ataupun klan Kong Sun. Kalau ditangkap, nanti malah jadi sandera untuk memancing Ling Feng keluar pula. 要是引起虚空风暴就糟了。据说公孙氏的先祖真灵突然出手，虚空之门应当无碍。 Kita beralih ke tempat istrinya Ling Feng yaitu Meng Qianqiu, Tianqi dan para adiknya yang sedang asik bermain. Tidak lama dari itu, muncullah ayahnya Qianqiu dengan kondisi yang murung. Dia melaporkan sudah terjadi sesuatu kepada Ku Feng. Apa? Qianqiu tentu kaget. Si ayah mengungkapkan identitas aslinya Ku Feng yang ternyata merupakan putra Lin Xiaotian dan berasal dari benua Kushan. Kemarin dia diserang oleh keluarga Xiahou dan keluarga Kong Sun. Sekarang tidak tahu bagaimanakah kabar dan keadaannya. Qianqiu bersedih, guys. Dia langsung mengingat masa lalunya yang dia jalani bersama Ling Feng. Bagaimana bisa begini? Dia terus bertanya-tanya kepada langit. Tianqi masih bingung kalau nama asli Ku Feng itu ternyata adalah Ling Feng. Berarti marganya itu sama dengan ayahnya Tianqi yaitu Lin. Qianqiu mendengarnya diam doang dia. Si ayah mencoba mengkonfirmasi. Apa jangan-jangan 4 tahun yang lalu ketika si Qianqiu pergi ke benua Kushan, jangan-jangan itulah yang membuat Qianqiu melahirkan anak Tianqi dan ayahnya adalah Ling Feng. Semua orang pun terdiam mendengarnya, guys, apalagi Tianqi. Pada akhirnya Qianqiu mengakui kalau memang benar Ling Feng adalah ayahnya Tianqi. Nah lo, kagetlah mereka semua ya kan? Tetapi si Tianqi malah senang. Pantesan aja ketika dia bersama dengan si Ling Feng, dia tuh merasakan nyaman dan sangat seru. Ternyata itu bapakku ya. Yang sedih justru kedua adiknya. Soalnya mereka berdua tidak pernah ketemu sama bapaknya, guys. Lucu banget mereka berdua. Apa jangan-jangan kita tidak akan bertemu dengan ayah lagi? Qianqiu pun merasa bersalah. Sudah telat membiarkan mereka bertemu dengan ayahnya. Tapi tenang saja, Tianqi yang sudah lama berpetualang bersama dengan ayahnya, dia tuh tahu pasti ayahnya adalah orang yang sulit untuk ditundukkan. Gak mungkin meninggoy begitu saja. Apalagi dia memiliki hubungan darah dengan Ling Feng. Jadi Tianqi bisa merasakan kalau kondisi ayahnya itu baik-baik saja. Tianqi juga menjelaskan kalau ayahnya Ling Feng memiliki banyak sekali trik. Bahkan musuh Derana Trugan gak mungkin bisa menyentuhnya begitu saja. Jadi tenang sajalah. Ayahnya Qianqiu akan mengirimkan orang untuk mencari Ling Feng. Harapannya bisa menemukannya secepatnya.
Ayo dong, cepat dong. Mimin gak sabar melihat Ling Feng ketemu Qian Qiu dan anak-anaknya nih. Hehehe. Kalian juga pasti gak sabar kan sama kok. Di sisi lain, ada sebuah kereta terbang yang sedang asik melakukan perjalanan. Di dalam kereta ada putri yang cantik dengan pelayannya yang tidak kalah cantik. Mereka sedang dalam perjalanan ke wilayah suku Qingluan. Nah, jadi di sini mereka melakukan perjalanan yang rahasia gitu guys. Tidak boleh sampai ketahuan oleh orang lain. Apalagi menarik perhatian orang-orang jahat yang memiliki kekuasaan. Tiba-tiba tuar. Kereta mereka terpaksa terhenti gara-gara terkena tubuhnya Ling Feng yang jatuh dari atas langit. Si putri melihatnya, dia bisa tahu Ling Feng ini berasal dari ras manusia. Dia pun menyuruh sang pelayan wanitanya untuk mengambil tubuhnya Ling Feng. Ketika si pelayan melihat muka Ling Feng yang begitu ganteng, dirinya auto terpesona. Tapi dia jorok banget guys. Masa air liurnya Ling Feng itu dia ambil dan dijelat dan dia rasakan. Ih, jorok bener. Ketika dia pengen menyentuh tubuhnya Ling Feng, tiba-tiba tuar. Muncullah Xiao Tian yang menghentikannya. Siapa kalian ha? Ingin menyentuh tubuh tuanku? Tetapi ketika melihat sosoknya Xiao Tian, si putri kaget bukan main. Karena dia tahu Xiao Tian adalah burung suci Peng Qingtian. Siapakah mereka guys? Apa jangan-jangan memiliki hubungan dengan si Xiao Tian? Kan mereka juga bukan berasal dari ras manusia. Bisa aja mereka ras burung yang mengenali Xiao Tian bukan? So daripada kalian bertanya-tanya dan terus berandai-andai, Mimin kasih kalian cuplikan spoiler untuk part 258 Wan Ji Tujun yang akan rilis lagi di hari Sabtu nanti. Hehehe. Langsung saja guys, jadi nanti si Ling Feng akan dibawa ke dalam kereta terbang mereka. Nah, ternyata Xiao Tian adalah pangeran ketiga dari klan burung Peng Qingtian. Wow, seorang pangeran ternyata burung mesum ini ya guys. Tetapi mereka takut Kaisar Peng akan murka karena melihat Xiao Tian yang menjadi seorang binatang peliharaan ras manusia. Iyalah, burung suci jadi binatang peliharaan itu kan sangat terhina guys. Tapi Xiao Tian gak peduli. Dia malah berpikir, kedua wanita ini terus membicarakan dirinya dari belakang. Apa jangan-jangan suka sama aku ya? Tuh, mulai tuh guys. Mulai mesumnya. Emang nih burungnya lucu bener. Kalau ada yang kayak gini, kalian mau jadi peliharaan juga gak guys? Tapi siap-siap saja peliharaan si Xiao Tian, kalian bakal malu seumur hidup. Karena mulutnya itu asal ceplas-ceplos. So, selesai dulu untuk part 257 Wan Ji Tujun. Kita bakal update Lord Suyang di malam hari ya guys. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.